Pernahkah kamu sakit? Sebagian besar dari kita pasti pernah mengalami sakit. Entah itu sakit gigi, flu, atau sakit yang lain. Sebagian besar dari kita pasti merasakan tubuh yang tidak enak dan suhu badan yang meningkat. Lalu, beberapa dari orang tua kita pasti menyentuh kening kita dan berkata, "Wah, kamu panas sekali." Tetapi kita tidak bisa tahu seberapa besar derajat panasnya tubuh kita. Oleh karena itu, kita memerlukan sebuah alat untuk mengukur panas tubuh kita. Tetapi pada kenyataannya, yang perlu diukur itu tidak hanya panas tubuh. Beberapa industri juga memerlukan alat untuk mengukur panas. Contohnya saja pada percobaan pembuatan lapisan Dye-sensitized solar cell. Untuk mengeringkan lapisan TiO2, diperlukan alat bernama termokouple untuk mengetahui derajat panas lapisan tersebut. Dan tentunya masih banyak lagi jenis termometer yang harus kamu ketahui. Oleh karena itu, saksikan video ini hingga akhir. Jadi, yang dinamakan dengan suhu benda adalah tingkat atau derajat panas dari suatu benda. Sedangkan alat untuk mengukur suhu disebut dengan termometer. Ternyata ada berbagai macam jenis termometer yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang pertama ada termometer air raksa. Sesuai dengan namanya, termometer air raksa diisi cairan berupa air raksa. Selanjutnya ada termometer alkohol. Sesuai juga dengan namanya, termometer alkohol diisi oleh cairan alkohol. Cairan alkohol biasanya diberi warna merah atau biru sehingga memudahkan kita untuk membaca hasil pengukurannya. Tetapi yang menjadi kekurangan dari termometer alkohol ini, dia membasahi dinding termometer. Berikutnya ada termometer dinding. Nah, termometer dinding ini biasanya ditempelkan di dinding. Karena apa? Karena fungsinya untuk mengukur suhu ruangan. Kalau termometer klinis, fungsinya untuk mengukur suhu tubuh manusia. Biasanya cara penggunaannya dengan dimasukkan ke dalam mulut atau dijepit di ketiak. Sehingga untuk penggunaan berikutnya harus disterilisasi terlebih dahulu. Ada lagi termometer klinis dan cara penggunaannya dengan ditempel seperti pada gambar, namanya termometer kristal cair. Dan pada pemanfaatannya biasanya juga digunakan untuk mengukur suhu ruang dan ditempel pada lemari pendingin. Ada juga termometer resistor yang pemanfaatannya digunakan untuk mengukur hambatan jenis pada penghantar. Nah, berikut ini adalah termometer yang saat ini sering kita jumpai sebelum kita masuk ke sebuah ruangan atau fasilitas umum, namanya termometer inframerah. Keunikan dari termometer ini adalah bisa mengukur suhu tubuh seseorang tanpa menyentuh tubuh orang tadi. Jadi cukup ditembakkan, lalu di alatnya muncul suhunya. Makanya sering disebut dengan termogan. Selanjutnya ada termometer gas. Ada lagi termometer six balance. Termometer ini sering digunakan oleh pengamat cuaca untuk mengetahui suhu tertinggi dan terendah pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.
Ada juga termometer yang namanya termokopel. Yang terakhir ada termometer bimetal. Nah, teman-teman, ada 4 skala untuk mengukur satuan suhu, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, yang tentunya akan dijelaskan pada slide berikut ini. Tonton sampai akhir ya videonya, jangan di skip kalau tidak mau ketinggalan informasi menarik lainnya. Yang pertama kali kita kenalan dulu dengan satuan suhu Celsius. Satuan Celsius memiliki titik beku 0 derajat Celcius dan titik didihnya 100 derajat Celcius. Jadi skala pengukurannya adalah dari 0 sampai 100. Berikutnya adalah skala Reaumur. Skala Reaumur memiliki titik beku 0 derajat Reaumur dan titik didihnya 80 derajat Reaumur. Sedangkan skala pengukurannya adalah dari 0 sampai 80. Selanjutnya ada satuan Fahrenheit. Skala Fahrenheit memiliki titik beku 32 derajat Fahrenheit dan titik didihnya 212 derajat Fahrenheit. Sedangkan skala pengukurannya dari 32 sampai 212. Skala Fahrenheit memiliki satuan derajat Fahrenheit atau disingkat dengan derajat F. Berikutnya ada skala Kelvin. Skala Kelvin memiliki titik beku 273,15 Kelvin dan titik didihnya 373,15 Kelvin. Skala pengukurannya adalah dari 273,15 sampai 373,15. Satuan dari skala Kelvin adalah Kelvin. Kalian pasti penasaran, apa sih kegunaan skala suhu? Karena kalian sudah mempelajari skala suhu, maka dari itu selanjutnya kita belajar mengkonversi atau mengubah satuan suhu. Berikut ini adalah tabel konversi satuan suhu. Jadi dari tabel ini kita bisa mengetahui rumus jika kita ingin mengubah satuan suhu, misalnya dari Celcius ke Reaumur atau satuan lainnya. Tetapi semua materi tadi tidak dibahas pada video ini. Tunggu video berikutnya. Di episode yang akan datang nanti, kita akan belajar bagaimana cara mengkonversi dari satuan Celcius ke Reaumur, satuan Reaumur ke Fahrenheit, dan satuan skala lainnya. Nantikan video berikutnya di channel Si Anak Rumahan, supaya kamu tidak ketinggalan informasi lainnya. Sekian dulu. Assalamualaikum.